Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1341. Ketika Chen Feng, mengenakan topeng, muncul di aula lagi, anehnya suasana di seluruh aula menjadi sunyi. Saat ini, hampir semua orang kagum pada Chen Feng. Karena Chen Feng muncul di aula dengan selamat, itu hanya berarti bahwa Huang Gou telah dikalahkan dan sekarang dalam bahaya. Jenderal Tian telah kembali dengan selamat. Saya ingin tahu apa hasil pertempurannya. Di mana Huang Gou? Ji Yuanyang berpura-pura tidak mengetahui hasilnya, melangkah maju, dan bertanya pada Chen Feng. Chen Feng sederhana dan lugas, dan berkata, Huang Gou, dia sudah mati. Begitu dia mengatakan ini, terjadi keributan. Meskipun hasil ini baru saja bisa ditebak, ketika Chen Feng mengatakannya sendiri, semua orang yang hadir masih takjub. Huang Gou, yang dikenal sebagai kekuatan tempur tertinggi klan Ji, mati seperti ini. Sejujurnya, kematiannya agak tidak terduga dan terburu-buru. Berduel karena beberapa perbedaan pendapat dan kemudian dipukuli sampai mati adalah hal yang tidak nyata, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mati. Huang Gou adalah tulang punggung klan kekaisaran. Bakat akting Ji Yuanyang cukup bagus, dia berpura-pura sedih, menundukkan kepala dan menghela nafas. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, dan dia berkata lagi, namun, Jenderal Tian tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Huang Gou sendirilah yang bersikeras untuk berduel dengan Jenderal Tian. Sebagai seorang laki-laki, karena duel adalah tentang hidup atau mati, itu penting. Serahkan saja pada takdir, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Begitu kalimat ini keluar, pada dasarnya masalahnya sudah selesai. Huang Gou itu yang menyebabkannya, keterampilannya lebih rendah daripada manusia, dan dia pantas dibunuh. Mereka yang awalnya sedikit marah hanya bisa menahan kebenciannya setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Yuanyang. Tuan Kaisar Langit, saya sudah setuju sebelumnya. Jika saya menang melawan Huang Gou, Anda akan melepaskan Ling Yang. Sekarang saya meminta Tuan Kaisar Langit untuk menepati janjinya. Ledakan kamera sebelumnya sebenarnya adalah sebuah peringatan kepada Ji Yuanyang. Meskipun ada pemahaman diam-diam antara satu sama lain bahwa mereka belum mengungkapkan masalah ini, dapat didengar dari nada bicara Chen Feng bahwa Chen Feng sedikit marah. Tujuannya adalah untuk melepaskan kekaguman spiritual, dan hal-hal lain dapat dikompromikan untuk saat ini. Jenderal Tian, tolong jangan khawatir, saya akan meminta seseorang melepaskan Ling Yang secara langsung. Ji Yuanyang berkata, mengapa Jenderal Tian tidak minum sedikit di sini dan tunggu sebentar. Chen Feng berkata, maaf, saya di sini hari ini, saya di sini bukan untuk makan atau minum. Karena Kaisar Surga telah berjanji untuk melepaskan Ling Yang, saya akan pergi ke penjara air secara langsung untuk melepaskan Ling Yang. Saya mohon juga kepada Kaisar Surga untuk kenyamananmu. Lepaskan Ling Yang, sekedar menanyakan arah. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan saudaranya Chen Tianming dan ayah mertuanya Bai Yan bersama-sama. Perjalanan ini tidak akan ada artinya jika saya tidak pergi ke sana sendiri. Permintaan seperti itu membuat Ji Yuanyang tiba-tiba merasa malu dan berkata, Jenderal Tian, lingkungan penjara air terlalu buruk dan ada penumpukan air sepanjang tahun. Sebaiknya Anda tidak pergi ke sana secara langsung. Hal yang sama akan terjadi ketika saya meminta seseorang untuk membawa Ling Yang. Tuan Kaisar, saya tidak keberatan dengan lingkungan yang buruk. Saya harus pergi ke penjara air secara langsung untuk dibebaskan, jadi tolong buat lebih mudah. Nada suara Chen Feng tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan dia berkata lagi, juga, saya orang yang paling menyebalkan. Yaitu, seseorang memperhatikan pintu, mungkin seseorang tidak menganggap serius kata-kata saya. Kata-kata, memandang pintu, adalah sudah sangat jelas, dan juga memiliki makna yang mengancam. Yang disebut mata adalah kamera yang dipasang di pintu masuk observatorium tadi. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada satu tujuan bagi siapapun yang melihatnya menggunakan keahlian khususnya, dan itu adalah kematian. Sekarang Ji Yuanyang mengintip, dan dia menoleransinya. Jika Ji Yuanyang masih tidak mengizinkannya untuk melepaskan permintaan spiritualnya secara langsung, maka dia akan putus asa. Wajah Ji Yuanyang menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia berkata dengan enggan, kalau begitu, mari kita minta Jenderal Tian pergi ke penjara air secara langsung untuk melepaskan Ling Yang. Mendongak, matanya dengan cepat tertuju pada wajah seorang lelaki tua dengan hidung merah. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Bai Zhaoji,
penjara air berada di bawah yurisdiksi Anda. Anda akan memimpin Jenderal Tian ke penjara air untuk melepaskan Ling Yang. Tubuh Bai Zhaoji agak pendek dan sedikit bungkuk. Perlahan berjalan ke arah Ji Yuanyang dan berkata dengan malas, saya akan mematuhi keputusan Kaisar Surga. Ji Yuanyang mengangguk, menarik Chen Feng ke samping, dan berbisik kepada Chen Feng, tolong maafkan saya, Jenderal Tian, ini tidak benar. Saya bersedia membiarkan Anda melepaskan Ling Yang secara langsung, tetapi malam ini, saya menanam sejumlah bahan peledak di penjara air, cukup untuk meledakkan seluruh penjara air. Sebelumnya, keluarga Ji kami klan kekaisaran dan seorang pria bernama Chen Feng, ada banyak masalah, dan orang ini sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Tetapi saya memperkirakan bahwa ketika saya menyerahkan tahta Kaisar Surga, Chen Feng akan datang ke istana kekaisaran menimbulkan masalah, dan akan mengambil kesempatan untuk merampok para tahanan di penjara air. Penjara di penjara air ditutup. Dengan saudara laki-laki dan ayah mertuanya, semuanya baik-baik saja dalam beberapa hari terakhir. Malam ini adalah waktu di mana Chen Feng kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Saya sudah mengatur tenaganya. Begitu Chen Feng muncul di penjara air, dia akan meledakkan bomnya. Bahkan jika dia adalah dewa, ini kamu bahkan sudah mati sekali. Tetapi karena Jenderal Tian bertekad untuk melepaskan Ling Yang secara langsung, saya hanya meminta Jenderal Tian untuk segera kembali dan jangan biarkan Chen Feng mengambil keuntungan darinya. Setelah mendengar kata-kata Ji Yuanyang, Chen Feng mencibir di mulutnya. Si idiot ini, setelah melihat wajahnya di balik topeng di kamera pengintai, sudah memutuskan bahwa dia bukanlah Chen Feng. Itu sebabnya dia begitu berani dan menceritakan rencananya untuk membunuhnya. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, agak konyol kalau Chen Feng kecil membuatmu, Kaisar Surga, begitu takut. Tapi jangan khawatir, Kaisar Surga, di bawah hidungku, Chen Feng itu tidak punya peluang untuk melakukannya. Jika dia benar-benar berani muncul, saya tidak keberatan membunuhnya sendiri. Jika dia tidak muncul malam ini, selama saya bertemu orang ini di masa depan, saya akan memperlakukannya sebagai bantuan kepada Kaisar Surga, dan aku akan membunuh orang ini. Ji Yuanyang sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng. Dia berkata dengan sangat lega, saya merasa lega dengan kata-kata Jenderal Tian. Jika ini masalahnya, saya mohon Jenderal Tian untuk menghadiri upacara pewarisan Kaisar Langit besok. Saya memperkirakan jika Chen Feng tidak muncul malam ini, warisan Kaisar Langit upacara akan diadakan besok. Itu pasti akan muncul, dan Jenderal Tian akan mengambil tindakan pada saat itu. Sekarang kita memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, kita harus memanfaatkannya. Besok Jenderal akan bertanggung jawab, jadi kami tidak akan takut Chen Feng datang menimbulkan masalah. Chen Feng sudah tertawa di dalam hatinya, masih ada orang bodoh di dunia ini. Orang bodoh seperti itu sebenarnya duduk di singgasana Kaisar Surga. Sungguh membuang-buang sumber daya. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu, saya akan tinggal selama beberapa hari. Selama Chen Feng muncul, saya pasti akan membunuhnya. Yang paling ingin saya bunuh adalah mereka yang berpikir mereka benar. Saya tidak tahu apakah Ji Yuanyang akan menyesal ketika dia melihat wajah aslinya. Tentu saja. Ji Yuanyang melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berkata kepada Bai Zhaoji, memimpin jalan. Ketika kita sampai di penjara air, suruh seseorang membawa Jenderal Tian masuk. Jika sepatu dan pakaian Jenderal Tian basah, aku akan meminta tanggung jawabmu. Bab 1342. Bai Zhaoji dan 10 anak buahnya membawa Chen Feng ke penjara air. Berita bahwa Huang Gou, kepala keluarga Huang, terbunuh dengan cepat menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Dalam sistem besar klan kekaisaran Ji, kekuatan keluarga Huang sungguh luar biasa. Setelah mendapat kabar tersebut, semua orang di keluarga Huang, dipimpin oleh Huang Ji dan Huang Zhu, datang ke istana kekaisaran dan berteriak dengan keras. Yang mulia, Kaisar Surga, leluhur Huang telah melayani klan Ji sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa mati dengan cara yang begitu menyakitkan. Serahkan pembunuhnya dan balas dendam leluhur Huang. Suara-suara berisik membuat istana kekaisaran tampak berisik. Setelah beberapa saat, Ji Yuanyang yang marah datang ke gerbang istana kekaisaran bersama Ji Mengyang, Ji Jiuyin dan banyak pemimpin penting. Berdiri di anak tangga ke-33, dia memiliki wajah cemberut dan kilatan kemarahan di matanya. Segera, dia berkata dengan nada dingin, Huang Ji, Huang Zhu, apakah kalian berdua masih menganggapku serius? Beraninya kamu datang ke istana kekaisaran dan berteriak, kamu pikir kamu ini apa?
Keluarga Sanse sudah memiliki kedua keluarga dimusnahkan, apa yang terjadi? Apakah Anda, keluarga Huang, ingin menghilang juga? Sebagai Kaisar Surga, dia memiliki otoritas absolut yang tidak dapat dipertanyakan. Ada juga posisi penghormatan tertinggi. Keluarga Huang memang terlalu memanjakan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga para budak ini tidak lagi tahu siapa mereka. Melihat Kaisar Langit menunjukkan kesaktiannya, Huang Ji dan Huang Zu memimpin puluhan anggota keluarga Huang berlutut ketakutan. Seperti namanya, Huang Ji bentuknya mirip sekali dengan ayam. Apalagi mulutnya yang lancip seperti paruh ayam. Dia berbaring di tanah dan meratap, "Tuan Kaisar Langit, kami tidak pernah berani menyinggung perasaanmu, tetapi nenek moyang kami meninggal dengan cara yang tidak diketahui, dan ini sangat tidak adil. Mohon lihat bahwa nenek moyang kami telah mengabdikan dirinya pada klan Ji selama bertahun-tahun. Demi aku, pembunuhnya harus dihukum berat." Mendengar ini, Ji Yuanyang melambaikan lengan bajunya, menunjukkan sikap mendominasi. Dia tampak menghina dan mendengus dingin, apakah kematiannya tidak diketahui. Itu adalah Huang Gou yang bersikeras mencari orang lain untuk berduel, dan dia akan dikalahkan dan dibunuh. Di medan duel, hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa dikalahkan dan dibunuh, dan pada gilirannya membalas dendam? Apakah Anda anggota keluarga Huang seperti ini? Menghadapi teguran tersebut, semua orang di keluarga Huang tidak bisa berkata-kata. Ji Yuanyang berkata lagi, itulah akhir dari masalah Huang Gou. Jika ada yang tidak mendengarkan nasihatnya, kamu bisa membalas dendam sendiri. Aku tidak peduli, tapi gunakan otakmu dulu. Kamu punya orang yang bahkan Huang Gou tidak bisa dikalahkan. Siapa yang bisa membalaskan dendamnya? Semua orang di keluarga Huang dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan di wajah mereka. Namun mereka terdiam. Sikap Kaisar sangat jelas dan dia tidak akan membela mereka sama sekali. Dan dengan kekuatan mereka, mereka memang tidak cukup untuk membalas dendam Huang Gou. Situasi saat ini sungguh memalukan. Pada saat ini, Kaisar Tang, yang sedang bersandar pada kruk, mendatangi Ji Yuanyang selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan wajah cemas, "Tuan Kaisar Langit, Anda telah jatuh ke dalam perangkap Chen Feng." Jenderal Tian barusan, saya yakin, adalah Chen Feng. Dia benar-benar tidak nyaman menahan nada ini. Setelah Chen Feng pergi, dia memikirkannya lagi dan merasa akan memberontak lagi. Chen Feng membunuh Huang Gou itu dan melumpuhkan kakinya. Semua hal ini membuat kebenciannya terhadap Chen Feng mencapai titik ekstrim. Jika kita bisa menggunakan kekuatan Ji Yuanyang untuk membunuh Chen Feng, itu akan menjadi akhir terbaik. Apa? Ji Yuanyang mengira dia salah dengar, dan memandang Kaisar Tang dengan heran, apakah kamu bercanda? Bagaimana Jenderal Tian bisa menjadi Chen Feng? Selain itu, identitas Jenderal Tian adalah yang pertama kali Anda konfirmasi. Kecuali bagi Ji Yuanyang, semua orang yang hadir sangat terkejut. Terutama Ji Mengyang yang terkejut, dan kemarahan di wajahnya dengan cepat menyebar. Chen Feng. Dia mengertakkan gigi dan secara tidak sengaja mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya. Ji Jiuyin juga bingung, untuk mencegah Chen Feng menimbulkan masalah, Ji Huanmeng diminta untuk mengawasi Chen Feng. Jika Jenderal Surgawi ini adalah Chen Feng yang berpura-pura, lalu di manakah Ji Huanmeng? Dan kenapa kamu tidak melaporkannya padanya? Yang Mulia Kaisar Langit, maafkan saya, tetapi saya khawatir Chen Feng akan membunuh saya, jadi saya menyembunyikannya. Kaisar Tang berkata dengan jujur. Meskipun mengatakan ini mungkin terdengar agak pengecut. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan itu harus dikatakan. Ji Yuanyang dengan marah memarahi, Jenderal dan Huang Gou berduel di observatorium hari itu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kaisar Tang berkata dengan sedikit malu, kamu meninggalkan aula, aku benar-benar tidak punya kesempatan, dan, saya pikir leluhur Huang cukup kuat untuk membunuh Chen Feng, tetapi saya tidak menyangka dia akan dibunuh oleh Chen Feng. Mendengar ini, Ji Yuanyang mengerutkan kening dalam-dalam dan merasakan sakit kepala. Tiba-tiba, dia diam-diam terkejut dan bertanya, suara Jenderal Tian, termasuk penampilan di balik topeng, bukan suara Chen Feng. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Jenderal Tian menyamar sebagai Chen Feng? Alasan mengapa dia yakin bahwa Jenderal Tian bukanlah Chen Feng, hal yang sangat penting adalah karena mereka melihat penampakan sebenarnya Jenderal Tian di balik topeng pada kamera pengintai. Selain itu, selama keseluruhan pertempuran, jurus yang digunakan Jenderal Tian juga berbeda dengan jurus Chen Feng. Dia sekarang sangat curiga bahwa Kaisar Tang telah melakukan kesalahan. Pertanyaan, membuat Kaisar Tang sedikit ragu dan menjadi kurang percaya diri.
Setelah sedikit ragu, dia memfokuskan matanya dan berkata dengan sangat yakin, saya pribadi memberikan tanda Jenderal Tian kepada Chen Feng, dan kaki saya dipatahkan oleh Chen Feng. Di aula tadi, dia mengakui masalah ini. Selanjutnya, diketahui bahwa Chen Feng berkolusi dengan penyihir Huazong dan menggunakan topeng kulit manusia berkali-kali. Sangat normal untuk menyamar di bawah topeng. Dari apa yang bisa saya ceritakan kepada Anda? Dengan pemahaman manusia, hampir pasti bahwa Jenderal Surgawi ini adalah Chen Feng. Tuan Kaisar Surgawi, tindakan harus segera diambil. Saya khawatir Chen Feng membuat alasan untuk menyelamatkan Ling Yang, tetapi sebenarnya dia berusaha menyelamatkan saudaranya Chen Tianming dan Bai Yan. Melihat sumpah Kaisar Tang, Ji Yuanyang mulai ragu lagi. Dia bergumam, jika itu benar-benar apa yang Anda katakan, apa maksud Patriark Chirensuan? Mengapa Anda ingin menjadikan Chen Feng seorang Jenderal Surga? Sulit bagi kami untuk memahami tindakan Tuan tertinggi. Kaisar Tang berkata dengan cemas, Kaisar Surga, Tuan, saya telah mengambil keputusan. Jika Chen Feng menyelamatkan orang, dia akan menjadi lebih tidak bermoral. Dan kekuatannya, mampu membunuh Huang Lao, sangat kuat. Saya khawatir tidak satu di sini bisa menjadi lawannya. Kerutan Ji Yuanyang semakin dalam. Melihat keraguan-raguan Ji Yuanyang, Ji Mengyang yang marah tiba-tiba berubah dingin dan berkata dengan nada galak, Ayah, Kaisar Tang tidak akan berbohong kepada kita. Menurutku, Jenderal Tian itu mungkin adalah Chen Feng. Sekarang, Chen Feng aktif dalam perjalanan ke penjara air, dan kami telah menanam bahan peledak di penjara air. Kami tidak akan berhenti melakukan apapun. Setelah Chen Feng memasuki penjara air, kami akan meminta orang meledakkan bahan peledak dan meledakkan Chen Feng di dalam. Ji Jiwin terkejut ketika mendengar bahwa dia bahkan tidak tahu tentang hal besar seperti menanam bahan peledak di penjara air. Khawatir Chen Feng akan terbunuh oleh ledakan itu, dia menjawab, sama sekali tidak. Ayah, Bai Zhaoji bersama Jenderal Tian. Jika Chen Feng terbunuh oleh ledakan itu, bukankah itu juga akan membunuh Bai Zhaoji? Ji Mengyang menatap sekilas Ji Jiwin dan berkata, selama aku bisa membunuh Chen Feng, apa arti Bai Zhaoji bagiku? Kalimat ini langsung mencekik Ji Jiwin. Dia telah melihat semuanya, Ji Mengyang adalah tuan yang kejam. Bab 1343. Kedua putranya pun sempat berselisih, yang membuat Ji Yuanyang semakin pusing. Dia begitu kejam sehingga dia lebih memilih mempercayai apa yang dia miliki daripada apa yang tidak dia miliki. Jika Anda bisa membunuh Chen Feng jika Anda menyerahkan satu Bai Zhao, itu akan sia-sia. Setelah mengambil keputusan dan hendak memberi perintah, tiba-tiba pemimpin penjaga di kaki gunung bergegas ke kaki tangga dan berlutut di tanah. Pemimpinnya tersentak dan berkata, Tuan Kaisar Langit, saya baru saja turun dari gunung untuk melaporkan bahwa seseorang sedang bergegas ke gunung dan membunuh banyak saudara. Ciri-ciri fisik orang itu sangat mirip dengan Chen Feng, dan dia bertanya-tanya di sekitar di mana Chen Tianming dan Bai Yan ditahan. Orang-orang yang sudah sedikit bingung semakin bingung dengan perkataan pemimpin penjaga. Mereka sedang mendiskusikan apakah Jenderal Tian adalah Chen Feng, dan sekarang Chen Feng benar-benar muncul. Semua orang tanpa sadar memandang Kaisar Tang, menunggunya memberikan penjelasan. Kaisar Tang menatap, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bersumpah, tidak mungkin. Jenderal Tian adalah Chen Feng. Bagaimana bisa ada Chen Feng yang lain? Chen Feng di bawah gunung pasti palsu. Orang-orang mencurigai Jenderal Tian adalah Chen Feng, dan Chen Feng muncul di tempat lain. Menurutnya, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Kamu dapat mengetahui apakah itu benar atau salah dalam sekejap. Ji Yuanyang segera berbalik dan berteriak, ikuti saya ke ruang pemantauan. Saya ingin melihat siapa yang ada di kaki gunung. Istana Kekaisaran terbagi menjadi banyak ruangan. Setiap ruangan akan mengirimkan pemantauan suatu area di Pulau Jiuxian. Oleh karena itu, hampir semua tempat penting di seluruh pulau berada di bawah pengawasan Istana Kekaisaran. Pintu masuk gunung dijaga ketat dan terdapat banyak kamera pengintai. Selama Chen Feng muncul di kaki gunung, dia akan tertangkap oleh kamera pengintai. Sekelompok orang memasuki kembali istana bawah tanah dan datang ke ruang pemantauan di lantai bawah tanah. Tak lama kemudian, pengawasan pertempuran di kaki gunung diputar ulang dan ditampilkan di layar terbesar. Gambarannya cukup jelas, dan dalam gambar tersebut terlihat jelas bahwa Chen Feng membunuh banyak orang seperti sedang menyembelih ayam dengan tangan kosong. Ini Chen Feng, tidak salah. Lihat postur arogan dan mata sok benar itu. Bahkan jika orang ini berubah menjadi abu, aku mengenalinya. Melihat Chen Feng di layar, kemarahan Ji Mengyang kembali bangkit berdiri.
Dan mata semua orang sekali lagi menatap Kaisar Tang. Namun kali ini, penampilannya tidak terlalu bersahabat. Pada saat ini, Kaisar Tang juga sedikit bingung, dan berkata dengan panik, Tuan Kaisar Langit, kali ini, mungkin saya benar-benar melakukan kesalahan. Melihat berarti mempercayai, dan kali ini, dia sedikit bingung. Kaisar Tang, apakah kamu tua dan bingung? Ji Yuanyang mendengus berat. Hanya dengungan ini yang membuat Kaisar Tang gemetar ketakutan. Mengyang, telepon Bai Zhaoji dan pastikan apakah Jenderal Tian bersamanya. Agar aman, Ji Yuanyang meminta Ji Mengyang untuk menelepon Bai Zhaoji. Jika Jenderal Tian selalu berada di sisi Bai Zhaoji, fakta bahwa Jenderal Tian adalah Chen Feng bisa sepenuhnya dibatalkan. Ya, ayah. Ji Mengyang mengeluarkan ponselnya, menelepon Bai Zhaoji, dan menekan tombol speaker ponsel. Halo, Tuan Bai. Jangan katakan apapun. Ayah meminta saya untuk bertanya apakah Jenderal Tian selalu bersamamu. Bai Zhaoji, yang sedang menuju ke penjara air, melirik Jenderal Tian di depannya dalam kebingungan besar. Kemudian dia melambat, mengambil beberapa langkah menjauh dari Chen Feng, dan kemudian berbisik, ya, sejak saya meninggalkan istana kekaisaran, saya telah berada di sisi Jenderal Tian dan tidak pernah pergi. Kita akan mencapai penjara air. Tuan muda, apa yang terjadi? Semua ini didengar oleh semua orang. Ji Yuanyang berkata kepada Bai Zhaoji melalui telepon, Bai Zhaoji, setelah Anda memimpin Jenderal Tian melepaskan Ling Yang, Anda segera meninggalkan penjara air dan memberitahu Jenderal Tian bahwa Chen Feng telah muncul dan meminta Jenderal Tian untuk mengambil tindakan. Chen Feng adalah pria yang sangat licik. Jika mereka turun gunung untuk mengelilinginya, Chen Feng mungkin sudah lama melarikan diri. Jika dia bisa melihat peluang dan membiarkan Jenderal Tian mengambil tindakan, Chen Feng pasti tidak akan lolos dalam duel 1 lawan 1 dengan temperamennya yang buruk. Oleh karena itu, mengundang Jenderal Tian untuk bertarung adalah pilihan yang sangat baik. Saya mengerti, yakinlah, Kaisar Tian. Kata Bai Zhao. Setelah menutup telepon, Ji Yuanyang berkata kepada Ji Mengyang, menurut pendapat saya, Chen Feng mungkin sudah mengetahui bahwa Chen Tianming dan Bai Yan di penjara air, dan kemungkinan besar mereka akan pergi ke penjara air untuk menyelamatkan mereka. Beritahu Qi Delong, penjaga penjara air, dan tunggu hari itu. Setelah Jenderal melepaskan Ling Yang dan pergi, sesuai rencana awal, selama Chen Feng menerobos masuk, dia akan meledakkan seluruh penjara air. Ya, ayah. Ji Yuanyang mengambil pesanan dan pergi. Ji Jiuyin juga sedikit mengalihkan pandangannya, mengkhawatirkan Chen Feng. Namun di dalam hatinya, dia malah lebih marah. Chen Feng ini sangat nakal sehingga dia mengekspos dirinya dengan mudah. Sebaliknya, setelah Bai Zhao menolak untuk menutup telepon, dia mempercepat langkahnya dan mengejarnya. Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan panggilan Bai Zhaoji, tetapi bertanya, seberapa jauh? Bai Zhaoji menjawab, kami membutuhkan lebih dari 10 menit untuk naik mobil. Satu-satunya jalan di depan adalah berjalan kaki, sekitar 10 menit. Kita akan mencapai penjara air dalam 7 atau 8 menit. Chen Feng mengangguk, lalu melihat sekeliling dan duduk di atas batu. Di bawah tatapan terkejut Bai Zhaoju, dia berkata kepada Bai Zhaoju, beristirahatlah di sini dan berangkat 10 menit lagi. Bai Zhaoju memandang Chen Feng dengan heran, berjalan ke depan dan berkata, ya Tuhan Jenderal, kami akan segera sampai di sini. Tidakkah kamu ingin melepaskan Ling yang secepat mungkin? Tentu saja aku mau. Chen Feng menatap langit berbintang dan berkata, tapi, aku hanya ingin istirahat sekarang. Jika kamu berpikir 10 menit ini hanya membuang-buang waktu, jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi, dan saya akan pergi ke penjara air sendiri nanti. Dengan atau tanpa Anda, saya bisa mengeluarkan Ling yang saya dari penjara air. Chen Feng sombong kata-kata itu membuat Bai Zhaoji sangat tidak senang. Namun dia menahan emosinya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk menunggu. Hanya saja Tuan Muda Mengyang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Chen Feng muncul di kaki gunung Istana Kekaisaran dan menanyakan di mana Chen Tianming dan Bai Yan di penjara. Sekarang Chen Feng sudah tahu bahwa Chen Tianming dan Bai Yan di penjara air, jadi kemungkinan besar Chen Feng akan datang ke penjara air. Sebelum Bai Zhaoji selesai, Chen Feng menyela dan berkata, itu hebat sekali. Mari kita tunggu 10 menit, mungkin kita bisa menunggu Chen Feng. Jika kita sampai di penjara air nanti dan Chen Feng benar-benar menyerang, saya sendiri yang akan membunuhnya. Pada saat ini, Bai Zhaoji tidak tahu bagaimana caranya katakan apapun. Dia hanya mengikuti instruksi Chen Feng, duduk di batu lain, dan menunggu bersama Chen Feng. Bagaimanapun,
Tujuan Kaisar Surga adalah untuk membunuh Chen Feng. Jika Jenderal Tian dapat membunuh Chen Feng, misinya akan dianggap selesai. Begitu saja, saya menunggu sekitar 10 menit. Kako. Tiba-tiba, suara burung aneh terdengar dari kejauhan. Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Bai Zhaoyu, "Saya akan buang air. Ketika saya kembali, saya akan segera berangkat ke penjara air." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Bai Zhaoyu selalu merasa sedikit aneh, dia menatap hutan tempat Chen Feng pergi, tapi saat itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ketika Chen Feng memasuki hutan, bayangan hitam segera muncul. Chen Feng buru-buru melepas topeng dan masker kulit manusianya, lalu melepas pakaiannya dan menyerahkannya kepada orang di depannya. Orang di depannya tersenyum tipis dan berkata, "Yongye, terima kasih banyak. Saya kira Kaisar Tang, seorang pengkhianat, pasti akan mencoba menipu saya. Setelah Anda kembali, berhati-hatilah dan bertindak sesuai rencana besok." Tiba-tiba, cahaya bulan bersinar cerah, wajah pembicara menyala dengan jelas. Orang ini ternyata adalah Chen Feng. Dan Jenderal Surgawi tadi sebenarnya adalah Jinguji Yongye. Bab 1344. Setelah memakai masker kulit manusia lagi, Crazy Chen keluar dari hutan. Kali ini, kerja sama dengan Jinguji Yongye bersifat pemahaman diam-diam. Dua kebanggaan yang tak tertandingi tahun ini telah muncul kembali di dunia. Saya masih ingat tahun itu, ketika saya dan Jinguji Yongye menjelajahi dunia, keduanya sekaligus belajar seni bicara perut dari seorang ahli bicara perut. Mereka meniru satu sama lain dan terdengar mirip. Jika dicampur dengan suara mekanis rendah, perbedaannya hampir tidak bisa dibedakan. Baru saja, ketika dia melangkah ke aula istana kekaisaran, dia memberi isyarat kepada Jinguji Yongye yang hanya mereka berdua yang bisa mengerti. Dengan isyarat sederhana, Jinguji Yongye mengetahui bahwa pria bertopeng di depannya adalah temannya Chen Feng. Setelah itu, dia berduel dengan Huang Gou. Hampir tidak ada yang tersisa di aula, hanya Jinguji Yongye yang meninggalkan meja dengan tenang. Namun nyatanya, Jinguji Yongye tidak kembali ke kamarnya, melainkan diam-diam menyelinap ke atas istana kekaisaran dan terus bertarung di luar pintu. Setelah dia membunuh Huang Gou itu, dia dengan sengaja merusak kameranya dan kemudian bertemu dengan Jinguji Yongye. Saat itu, dia hanya khawatir Kaisar Tang, seorang pengkhianat, akan mengungkapkan identitasnya di belakang punggungnya. Jadi dia dan Jinguji Yongye menampilkan drama pergantian tubuh dan menyanyikan aksi ganda. Jinguji Yongye pergi ke aula alih-alih dia, sementara dia menyelinap menuruni gunung dan menunggu kesempatan. Setelah Jinguji Yongye dan Bai Zhaorui meninggalkan istana kekaisaran dan pergi ke penjara air, dia dengan sengaja muncul dan membunuh orang serta menimbulkan masalah di kaki istana kekaisaran. Akibatnya terjadi kontradiksi di mana satu orang tidak bisa memainkan dua peran. Bahkan jika Kaisar Tang mengkhianatinya setelah itu, trik ini dapat membutakan mata Ji Yuanyang dan membuat Ji Yuanyang memastikan bahwa Jenderal Tian dan Chen Feng tidak ada hubungannya. Sebelumnya, dia telah membuat perjanjian dengan Jinguji Yongye untuk mencari tempat menunggunya. Tidak, setelah dia menimbulkan masalah, dia bergegas secepat mungkin. Setelah menemukan Jinguji Yongye dan rombongannya, dia menggunakan suara burung ventriloquis untuk mengirimkan sinyal ke Jinguji Yongye. Baru setelah itu dia memiliki kesempatan untuk mengubah identitasnya dengan Jinguji Yongye. Sejauh ini, kecocokannya sempurna dan hampir tidak ada cacat. Alasan kenapa dia harus mengganti identitasnya adalah karena memasuki penjara air bukan hanya situasi yang rumit, tapi juga kehadiran kekuatan tempur yang luar biasa seperti Bai Zhaoji. Dengan kekuatan Jinguji Yongye, mustahil untuk mengatasinya. Hanya jika dia mengambil tindakan secara pribadi, dia dapat memastikan tidak ada yang salah. Bagaimanapun juga, pertaruhan dalam penyelamatan ini sangatlah penting. Entah itu saudaranya, Bai Yan, atau bahkan kekaguman spiritual, itu adalah keselamatannya. "Ayo pergi." Chen Feng berkata dengan dingin, bicara perut lagi. Bai Zhaoju buru-buru menindaklanjuti, mengendus hidung merahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jenderal Tian sudah lama pergi." Mendengar ini, Chen Feng berhenti. Dia perlahan berbalik dan menatap Bai Zhaojue dengan dingin. Segera, rasa dingin yang mengerikan hilang. Bai Zhaoji, Raja Emas dan Kaisar Air. Nama yang konyol. Ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Aku tidak suka orang lain bercanda denganku. Jika kamu berbicara terlalu banyak omong kosong yang tidak relevan lain kali, aku akan patahkan lehermu. Kata Chen Feng dengan nada yang dalam. Merasakan tekanan yang menakutkan,
Bai Zhaojue diam-diam ketakutan. Sungguh eksistensi yang menakutkan yang mampu membunuh Huang Gou, momentum ini saja sudah membuat kekuatan tempurnya yang luar biasa gemetar ketakutan. Ini sangat menakutkan. Jenderal Tian, orang tua itu yang berkata terlalu banyak. Tolong, mari kita lepaskan Ling yang lebih penting. Dia buru-buru meminta maaf, hanya takut orang jahat di depannya ini akan membunuhnya jika dia benar-benar tidak bahagia. Akan sangat menyedihkan jika dibunuh seperti ini. Chen Feng kemudian melanjutkan perjalanan dan pergi ke penjara air. Setelah beberapa saat, kami sampai di depan penjara air. Berjalan menuruni tangga besi selangkah demi selangkah. Air laut melonjak, dan dari waktu ke waktu terjadi percikan, dan air mengalir deras ke dalam penjara air. Di pintu masuk penjara air, sebuah rumah besi dan menara observasi yang menjulang tinggi dibangun di udara. Di dek observasi terdapat 3 pos peringatan. Mereka bertiga memegang tombak di tangan mereka dan melihat ke kejauhan. Di dalam rumah terdapat penjaga penjara air. Bai Zhaoju memimpin Chen Feng ke rumah timah. Saya melihat lebih dari selusin penjaga membawa senapan serbu berdiri di dalam rumah. Dinding di sampingnya ditutupi dengan kamera pengintai. Setiap kamera pengintai ditargetkan pada sel. Dia hampir bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang dimakan, diminum, tidur oleh para tahanan. Tuan Bai, Anda di sini. Pemimpin penjaga Kidelong melangkah maju dan berkata dengan hormat. Meskipun dia adalah pemimpin penjaga, seluruh penjara air sebenarnya dipimpin oleh Bai Zhao. Oleh karena itu, Bai Zhao sebenarnya adalah atasan langsungnya. Bai Zhao mengangguk dan berkata, saya mengikuti perintah Kaisar Surga untuk memimpin Jenderal Tian melepaskan Ling Yang. Petik 2. Tuan Muda Meng Yang baru saja menyapa saya. Kidelong berkata sambil tersenyum, saya punya kuncinya. Sudah siap. Anda dan Jenderal Tian bisa masuk dan melepaskan orang-orangnya. Jenderal Tian. Setelah mengambil kunci, Bai Zhaoju memanggil Chen Feng. Tapi Chen Feng tidak menanggapi. Pada saat ini, Chen Feng menatap layar pengawasan di dinding, sangat marah. Lingkungan di penjara air terlalu keras. Dia melihat Ling yang tergeletak di atas batu lembab yang tertidur dengan kepala tertunduk. Masih ada bekas cambuk pada seragam penjara putih di bagian belakang. Dan semua selnya kebanjiran. Banyak sampah dan kotoran yang mengapung di atas air. Selain Ling Yang, dia dengan cepat menemukan Bai Yan. Paman Bai Yan yang semula tampan dan anggun, kini wajahnya ditutupi rambut acak-acakan dan rambut panjang. Seluruh orang sangat kurus, hanya tersisa kulit dan tulang. Kemudian, di layar pengawasan kedua dari belakang, dia melihat saudaranya Chen Tianming. Mau tak mau aku merasakan sakit di hatiku. Sel Chen Tianming, mungkin karena paling dalam, tidak memiliki banyak air di dalam selnya. Saat ini, dia melihat ke arah kakaknya yang juga kurus, berambut panjang, dan kata, mati, diukir di dinding batu dengan batu kecil. Mereka penuh dengan karakter ortografis di seluruh dinding. Dia mengerti bahwa di sel gelap ini, saudaranya mencatat waktu dengan cara ini. Sudah 7 atau 8 tahun, dan saya hampir tidak dapat menghitung hari, dan saya hampir tidak dapat menulis karakter secara langsung. Sangat sulit baginya untuk membayangkan betapa besar penderitaan yang harus ditanggung oleh generasi kedua seperti saudaranya yang tumbuh di kompleks tersebut. Benci dan benci di hatiku. Kebencian terhadap Ji Meng yang kembali meningkat. Jika bukan karena binatang buas yang berpura-pura menjadi saudaraku tidak akan berakhir seperti ini. Jenderal Tian. Melihat Chen Feng linglung dan tidak menjawab, Bai Zhaoju berteriak lagi. Chen Feng berbalik dan menekan emosinya. Bai Zhao menolak untuk tersenyum dan berkata, ini kursi. Duduklah di atasnya dan saya akan minta seseorang menggendongmu. Beberapa ruangan pertama penjara air sering dibanjiri air laut karena datarannya yang rendah. Airnya adalah cukup tebal, jadi tidak boleh basah. Pakaian dan sepatumu. Jika pakaian dan sepatumu basah, Kaisar Langit akan membunuhku. Melirik ke kursi, Chen Feng mengangguk dan duduk di atasnya. Dia terlalu malas untuk pergi, karena ada yang menggendongnya, percuma saja jika dia tidak menikmatinya. Bab 1345. Dengan cara ini, 4 orang mengangkat kursi dengan mengangkat keempat sudutnya. Chen Feng, sebaliknya, duduk dengan santai di kursi. Sekelompok orang berhasil melewati pintu masuk dan memasuki penjara air. Begitu masuk, terdengar suara deburan, dan ombak menghantam bebatuan sehingga menyebabkan gelombang air laut mengalir ke dalam penjara air. Bai Zhao dan lebih dari selusin anak buahnya basah kuyup oleh gelombang air. Separuh tubuh mereka basah. Tak hanya itu, airnya bahkan mencapai mata kaki mereka.
Hanya Chen Feng yang tidak mendapatkan air karena dia sedang digendong. Di penjara air, hampir setiap beberapa langkah, sebuah platform tinggi akan dibangun di dinding karang. Di platform tinggi, akan ada penjaga bersenjatakan berdiri. Dari waktu ke waktu, akan ada tim patroli beranggotakan 6 orang yang membawa senjata dan memakai sepatu hujan. Penjagaan yang begitu ketat bisa disebut tempat yang dijaga ketat. Setelah beberapa saat, saya melihat sel pertama. Sel tersebut sebenarnya adalah lubang alami kecil di gua karang, dengan pagar besi murni ditempatkan di luar lubang. Sel pertama, karena paling dekat dengan pintu masuk dan keluar sel air, mempunyai air terdalam. Di dalam sel, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan sedang berjongkok di genangan air, mengulurkan tangan dan menggali. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengeluarkan kelabang merah panjang dari air. Orang tua itu tampak sangat bersemangat, dia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan memasukkan kelabang hidup ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengunyahnya dengan renyah, mengeluarkan suara gemuruh di lehernya, menelannya, menyentuh perutnya dengan sangat puas, dan bersendawa. Adegan ini sungguh menjijikkan untuk ditonton. Tuan Bai, berapa banyak orang yang ada di penjara air? Siapa orang-orang ini? Diam-diam bertanya-tanya, Chen Feng duduk di kursi dan bertanya pada Bai Zhao. Bai Zhao, yang sedang mengarungi air, mengendus hidung merahnya dan menjawab, Jenderal Tian telah menanyakan orang yang tepat sekarang. Saya adalah penanggung jawab penjara air. Saat ini, total ada 47 orang yang dipenjara. Di penjara air, kebanyakan dari mereka dipenjara karena dia melanggar hukum klan kekaisaran atau melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan klan kekaisaran. Siapa orang di sel pertama? Chen Feng bertanya lagi. Terkurung di sel pertama tentu luar biasa. Dan dilihat dari perilakunya, dia adalah orang yang aneh, itulah sebabnya dia penasaran. Bai Zhaoju menghela nafas dan berkata, orang ini berasal dari klan Gusu di wilayah Miao. Dia awalnya adalah anggota klan kekaisaran. Namanya Hei Na. Kemudian, dia berkonflik dengan Tuan Gu dan dikalahkan oleh Tuan Gu. Dia dipenjara di sini. Siapa Tuan Gu ini? Semakin banyak Chen Feng mendengarkan, dia menjadi semakin penasaran. Dia telah mendengar berkali-kali sebelumnya bahwa ada Tuan Gu di sebelah Jiren Xuan. Saat itu, tampaknya Tuan Gu lah yang mengubah jenazah ayahnya menjadi mayat dewa. Bai Zhaoji merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Gu dan Hei Na pada awalnya adalah saudara dari sekte yang sama. Menurut legenda, mereka sangat ahli dalam bidang Gu. Mereka adalah guru Gu terkemuka di seluruh wilayah Miao. Ini kekuatan manusia tidak ada habisnya, dan diberkati oleh sihir Gu yang mengerikan, dia adalah keberadaan yang misterius dan menakutkan. Dan Tuan Gu awalnya mengabdi pada klan kekaisaran keluarga Ji, tetapi naga itu belum pernah melihat permulaannya. Sejak Tuan tertinggi, dia telah mengikuti Tuan tertinggi bersama-sama. Dikatakan bahwa lebih dari 30 tahun yang lalu, Tuan Gu mengubah saudara Kaisar Surga menjadi mayat dewa legendaris. Setelah mendengar ini, ekspresi Chen Feng sedikit berubah. Ini mengingatkannya pada tes garis ayah dengan Jiren Xuan. Semua orang mengatakan bahwa ayahnya dimurnikan menjadi mayat dewa, jadi mengapa hasil tes garis ayah antara dirinya dan Jiren Xuan memastikan bahwa dia dan Jiren Xuan adalah ayah dan anak? 30 tahun yang lalu, apakah kamu melihat Kaisar Surga membunuh saudaranya dengan mata kepalamu sendiri? Chen Feng bertanya lagi. Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu menjadi semakin aneh. Sekarang dia hanya ingin mencari petunjuk dari beberapa petunjuk. Bai Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kaisar Surga dan keluarga Huang lah yang mengepung dan membunuh Ji Yuanxuan. Meskipun saya tidak melihatnya, Ji Yuanxuan pasti sudah mati. Jika tidak Kaisar Surga tidak akan bisa naik ke posisi Kaisar Surga dengan mudah nanti. Chen Feng sedikit kecewa. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari mulut Bai Zhaoju. Dia kembali menatap Hei Na dan bertanya, kekuatan Hei Na pasti luar biasa. Penjara ini tidak bisa menahannya. Bai Zhao menolak dan berkata sambil tersenyum, jika situasinya normal, tentu saja tidak mungkin untuk memenjarakannya. Tidak hanya Hei Na, tetapi juga banyak tahanan dengan kekuatan tempur luar biasa yang dipenjara di penjara air. Mereka dapat membuka jeruji besi dengan kekuatan mereka. Namun, keluarga Ji secara khusus menemukan kait tulang selangka yang dapat menangkap tulang hidup di dalam manusia, dan sulit untuk mengeluarkannya. Setelah tulang pipa tertancap, kekuatannya tidak dapat digunakan sama sekali. Paling-paling, kekuatan seorang master hanya dapat digunakan. Selain itu,
jeruji besi sel juga dibuat khusus, sangat sulit sehingga orang-orang di tingkat master bahkan tidak terpikir untuk membukanya. Petik 2. Selain itu, selain memantau, setiap sel juga memiliki penjaga di luar yang memantaunya 24 jam sehari. Jika ada gerakan apapun, mereka mungkin ditembak secara acak. Pukul dia sampai mati. Chen Feng akhirnya mengerti sekarang, menebak bahwa Bai Yan dan King Yang juga menderita perlakuan seperti itu. Para tahanan yang ditahan di penjara air nampaknya luar biasa. Dan setiap sel berbeda karena gua alamnya berbeda. Setelah zigzag melewati beberapa sel dan bertemu dengan beberapa tahanan yang acak-acakan, Bai Zhaoju berhenti di depan sel Ling Yang. Ling Yang, bangun, aku akan mengeluarkanmu. Bai Zhao berteriak, mengambil kunci, dan pergi membuka pintu sel. Di dalam sel, Ling yang sedang tidur di dinding batu, perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia menjauhkan rambut panjangnya yang basah dari matanya dengan tangan kanannya dan melihat keluar sel. Saat melihat pria bertopeng digendong keluar sel, dia langsung menjadi bingung. Dengan klik pintu sel terbuka. Bai Zhao menolak untuk masuk dan berkata sambil tersenyum, kamu beruntung. Kamu telah membentuk hubungan yang baik di gerbang neraka. Ini adalah Jenderal Surga, yang datang untuk membalas kebaikanmu dan melepaskanmu. Kamu bisa bebas. Hubungan yang baik. Ling yang memandang Chen Feng dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak dapat mengingat ikatan baik apapun yang dia buat di gerbang neraka. Tepat ketika dia bertanya-tanya, Chen Feng berkata, saya mendengar bahwa Anda mengkhianati Kaisar Surga 4 tahun lalu. Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa Anda membawa Ji Mengyang yang terluka parah ke istana kekaisaran meskipun Anda tahu Anda mungkin dihukum? Pertanyaan ini sangat penting dan bisa membuat orang mengubur kaisar. Ia bisa melihat dengan jelas karakter Ling Yang, sehingga akhirnya bisa memastikan bagaimana cara memperlakukan Ling Yang. Ling Yang melompat turun dan jatuh ke air. Dia perlahan-lahan mengarungi air selama beberapa langkah sebelum berkata, saya adalah budak klan kekaisaran, jadi tentu saja saya harus setia kepada klan kekaisaran. Karena saya setia kepada klan kekaisaran, mengapa saya memberontak sebelumnya? Chen Feng bertanya lagi. Ling Yang menjawab, saya tidak pernah memberontak. Saya pernah bertemu dengan anak yatim piatu Tuan Muda Ji Yuanxuan sebelumnya. Saya merasa bersalah dan hati nurani saya tidak dapat menahannya, jadi saya ingin mengikuti pikiran batin saya dan membantu anak yatim piatu Tuan Muda Ji Yuanxuan. Tapi ketika Tuan Muda Ji Yuanxuan anak yatim piatu terbunuh dalam pemboman, dan keyakinan yang tersulut di hatiku hancur. Oleh karena itu, aku kembali ke identitasku sebagai budak klan kekaisaran. Bagaimanapun, saat ini Kaisar Surga adalah fakta yang tidak dapat diubah. Jadi, sebagai seorang budak, tentu saja saya harus menyelamatkan Tuan Muda Ji Mengyang. Ini adalah takdir saya sebagai seorang budak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.